Korosi adalah proses degradasi atau deteriorisasi atau perusakan material yang terjadi disebabkan oleh lingkungan sekelilingnya. Mengapa korosi bisa terjadi? Proses korosi pada logam terjadi karena sifat logam yang mudah teroksidasi dan biasanya terjadi pada permukaan logam yang tidak seluruhnya homogen. Contohnya korosi pada permukaan logam besi. Faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama, konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembapan yang tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Faktor yang mempengaruhi kedua adalah dari pH. Pada suasana yang lebih asam, pH yang kurang dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat. Yang ketiga, keberadaan elektrolit seperti garam atau NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadi korosinya. Kemudian suhu, jika suhunya semakin tinggi, maka semakin cepat korosi yang terjadi pada logam tersebut. Selanjutnya, galvanic coupling. Bila besi yang terhubung pada logam lain, bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif, tidak mudah teroksidasi, potensial reduksi lebih positif, maka timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi atau anoda ke logam kurang reaktif atau katode. Cara mencegah korosi pada besi. Yang pertama, bisa menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Contoh lapisan pelindung yang dapat digunakan adalah dengan lapisan cat, lapisan oli, dan gemuk, serta lapisan plastik dan lapisan logam lain, seperti seng. Pada pelapisan cat dan pelapisan plastik, bila cat tergores atau terkelupas, korosi akan mulai terjadi pada bagian yang hanya terpapar dengan udara tersebut. Metode yang kedua, dengan menggunakan perlindungan katode. Ya, ini dibagi dua lagi, menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anode korban. Logam lain yang lebih reaktif dari besi seperti seng, aluminium, dan magnesium akan berfungsi sebagai anode yang menyuplai elektron yang digunakan untuk mereduksi oksigen pada katode besi. Metode perlindungan katode ini dapat dilakukan dengan pelapisan seperti pada galvanisasi dan chrome plating ataupun dengan hanya menghubungkan logam anode korban dengan besi. Yang kedua, menyuplai listrik dari luar. Untuk melindungi tangki besi bawah tanah juga dapat digunakan anode inert, seperti grafit yang dihubungkan dengan sumber listrik. Elektron dari sumber listrik akan mengalir ke anode. Lalu oksidasi yang terjadi di anode akan melepas elektron yang akan mengalir menuju katode tangki besi melalui elektrolit tanah. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.